Semua orang yang kena kasus korupsi itu pasti ada hubungannya dengan anggota Banggar, di mana semua penetapan anggaran ada di situ. Yang mudah-mudahan hari ini aku berharapnya udah bersih. Esensinya menuduh dan menyerang saya, merusak nama saya, serangan, fitnah, dan pembunuhan karakter. Sebenarnya sudah lama saya memperkirakan hal ini akan terjadi. Jujur tentang kesalahan yang dia lakukan di Wisma Atlet, di Hambalang, kasus perguruan tinggi, termasuk di AKTP, kan kalau berani jujur tuh hebat. Karena kejadian ini saya jadi belajar banyak. Dalam undang-undang partai politik, seluruh kader itu punya kewajiban juga bayar iuran. Kemana uang yang disetorkan oleh kader-kader bulanan dan mahar-mahar pilkada? Reaksi AHY saat ditanya kesaksian Angelina Sondag soal dalang korupsi Wisma Atlet. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono enggan menanggapi pernyataan mantan politisi Partai Demokrat Angelina Sondag. Ditanya begitu, Angelina Sondag menjawab bahwa politik yang sehat itu tampaknya sulit, termasuk politik yang bisa mencetak orang-orang bersih. Katanya, kepanuan itu masih ada di saya. Sekarang dan nantinya saya hanya ingin menjadi ibu. Yang penting kan bisa sekolah, saya jualan kue ternyata juga masih bisa. Melakukan kebaikan nggak perlu menjadi politikus atau nggak perlu ada dalam lingkaran power. Dia mengaku hanya ingin menjadi ibu dan melihat anak-anaknya tumbuh besar dan sukses. Apakah perlu melakukan kontak dengan senior di partai lama? Perlu, karena saya ingin berterima kasih, kata Angie. Pak SBY misalnya, timpal Rossi, boleh. Jika beliau berkenankan, saya bukan siapa-siapa. Kalau ketemu Pak SBY, saya mau minta maaf dan berterima kasih. Saya mau minta maaf karena telah menjadi kader yang mencoreng dan saya berterima kasih. Dengan kejadian itu, kata Angie, dirinya menjadi belajar banyak meski di awal dia tak bisa menerima. Terkait dengan nama-nama orang yang diduga kuat menjerumuskan dirinya, Angie mengaku memiliki catatan itu. Namun, Angie mengatakan catatan itu bukan untuk membalas ataupun berbicara. Dia hanya ingin meyakinkan diri sendiri bahwa sesungguhnya semesta bekerja. Ketika dia tidak berdaya, ternyata Allah, semesta dan alamnya tidak diam. Catatan itu hanya untuk dirinya saja. Selain itu, untuk memberikan keyakinan kepada dirinya sendiri agar kuat dan tabah menjalani kehidupan di masa mendatang. Di mana seperti diberitakan, Angelina Sondag mengaku bukan sosok ibu yang baik untuk anak-anaknya. Gara-gara kasus korupsi yang menjeratnya, sang anak terpaksa ikut menanggung akibatnya. Angelina Sondag pun mengungkapkan keinginannya agar bisa menjadi ibu yang baik untuk buah hati mereka. Lewat tayangan Rosiana Silalahi, Rossi kemudian menyampaikan pertanyaan yang sering dilontarkan publik, sebab umumnya para koruptor meski sudah dipenjara uangnya masih banyak. Namun Angelina Sondag diketahui tidak mampu membayar uang pengganti sebesar 2,5 miliar, karena itu kewajibannya diganti dengan hukuman fisik. Dia pun mengamini ucapan orang-orang yang menyebutnya masih memiliki uang banyak. Yang Angie inginkan adalah hanya kebenaran untuk anaknya. Diketahui Angelina Sondag akhirnya kembali menghirup udara bebas setelah menjalani masa pidana 10 tahun penjara. Mantan anggota DPR RI fraksi Demokrat ini keluar dari lapas Pondok Bambu pada Kamis 3 Maret 2022 sekitar pukul 6:30. Saat keluar dari penjara, Angelina Sondag menyampaikan permintaan maaf kepada kedua orang tuanya dan juga anak-anaknya. Selain itu, perempuan yang pernah menjadi putri Indonesia ini juga meminta maaf kepada masyarakat Indonesia. Dia mengakui perbuatannya tidak patut ditiru atau dicontoh. Angie kemudian menerima suap dalam kasus suap Wisma Atlet Palembang. Kabag Humas dan juga protokol di Jenpas Kemenkumham Merdeka Aprianti mengatakan Angie mendapatkan program cuti menjelang bebas. Angie resmi dikeluarkan dari Lapas Perempuan Jakarta untuk menjalani CMB selama 3 bulan dengan bimbingan Balai Pemasyarakatan atau Bapas Jakarta Selatan. Menurut Rika, terpidana korupsi itu dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan juga substantif untuk diberikan program CMB terbesar, yaitu sebesar remisi terakhir paling lama 3 bulan yang jatuh pada 29 Oktober 2021. Namun karena Angelina Sondag tidak membayar lunas sisa uang pengganti sebesar 4,5 miliar, maka hukumannya diperpanjang selama 4 bulan 5 hari. Angelina Sondag mendekam di Lapas Perempuan Jakarta sejak 27 April 2012. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI, Angelina Sondag dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun, denda 500 juta, subsidiar 6 bulan kurungan. Selain itu, Angie juga dijatuhi hukuman kewajiban pembayaran uang pengganti sebesar 2,5 miliar dolar dan juga 1,2 juta US dollar subsidiar 1 tahun kurungan. Selama menjalani pidana, dijelaskan, Rika, Angelina Sondag mendapatkan revisi dasawarsa sebanyak 3 bulan berdasarkan putusan dari Mahkamah Agung. Dia mendapatkan remisi dasawarsa sebanyak 3 bulan berdasarkan keputusan dari Menteri Hukum dan HAM
tahun 2015 tanggal 14 Agustus 2015 tentang pemberian remisi dasawarsa tahun 2015.